Hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas kasus misteri lagi yang menurut aku ini creepy banget kasusnya, yaitu kasus Dilot Pass. Dilot Pass? Dilot Pass? Aku nggak tahu, tapi tulisannya Dilot Pass gitu. Yang mana ini kasus atau tragedi yang terjadi pada pendaki Rusia yang mendaki salah satu gunung terekstrim gitu yang ada di Rusia. Awalnya mereka ini sempat dinyatakan hilang, tapi pas ditemukan, disitulah mulai muncul keanehan atau hal-hal janggal yang berbau misteri. Jadi nih, kalau kalian emang suka banget gitu kan dengan hal-hal misteri yang pernah terjadi, kalian harus banget tahu nih soal Dilot Pass ini. Oke lah, langsung aja kita bahas gimana kasusnya. Aku akan bahas kasus ini sedetail mungkin ya, dari awal kejadiannya sampai misteri-misterinya akan aku bahas sedetail mungkin. Tapi kayak biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum joinan kita para Rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini. Subscribe. Pada tahun 1959, 10 pendaki asal Rusia mendaki gunung yang mana ini gunung terekstrim di Rusia. Itu nama gunungnya Kolatsyal yang berada di Ural Utara Rusia. Oh ya, aku nggak tahu ya bacaannya Ural ini kayak gimana. Mungkin Ural atau Ural, aku nggak tahu. Yang jelas di Ural Utara Rusia. Nah, soal gunung ini emang gunung yang paling berbahaya untuk dikunjungin karena cuacanya yang super dingin gitu. Karena dinginnya di sana itu bisa sampai minus 30, bahkan bisa nyampe minus 35 derajat Celcius. Jadi di sana itu jauh lebih dingin dari kulkas kalian. Bahkan di gunung ini juga sering banget terjadi longsor salju dan badai salju. Makanya nih di sekitaran gunung itu aja itu nggak ada pemukiman karena emang cuacanya yang nggak memungkinkan gitu untuk adanya pemukiman. Nah, soal nama gunungnya ini menarik juga untuk dibahas. Ini nama gunungnya kan Kolatsyal. Ternyata nih arti nama gunungnya itu serem banget, yang mana artinya dalam bahasa Mansi itu berarti gunung kematian. Nah, pas aku telusurin lagi kenapa bisa namanya seserem itu, ternyata itu namanya memang dinamakan dengan suku Mansi di sana yang emang suku kuno wilayah situ. Jadi menurut mereka, bukan menurut sih, maksudnya mereka juga emang selalu menghindari untuk berburu di wilayah situ atau aktivitas apapun mereka selalu menghindari wilayah gunung itu. Karena menurut kepercayaan mereka gunung itu emang gunung kematian. Jadi intinya dari dulu sampai sekarang emang nggak ada aktivitas manusia di sana. Tapi nih 10 pemuda Rusia dan Igor Ditlov dan ke-9 skuadnya melakukan pendakian di gunung ini. Yang mana mereka ini mendaki ini semacam selebrasi kelulusan kuliah mereka. Karena saat itu mereka ini semua baru lulus di kuliah di Ural State Technical University. Dan mereka ini juga selama kuliah emang sering banget mendaki. Jadi mereka ini emang udah dikategorikan sebagai pendaki lah ya, bukan cuma untuk instastory dan feed Instagram aja gitu mereka ini mendaki. Malah di sana menurut dari yang aku baca nih ya, kalau pendaki itu emang ada tingkatannya gitu. Jadi tingkat 3 itu emang tingkatan yang paling tinggi. Jadi Ditlov dan skuadnya ini mereka ini udah ada di tingkat kedua. Jadi kalau mereka emang bisa mendaki dengan level kesulitan yang lebih sulit lagi, mereka akan bisa naik tingkat ke tingkat 3. Makanya nih mereka ini milih gunung ini, yang mana ini gunung dari namanya aja udah serem banget gitu kan. Jadi kalau mereka emang berhasil gitu mendaki gunung ini, mereka akan naik tingkat ke tingkat 3. Oke lah, langsung aja aku ceritain nih gimana pergerakan mereka mendakinya. Jadi mereka ini mulai berangkat untuk mendaki itu tanggal 23 Januari tahun 1959. Mereka ini berangkat dari kotanya, kota Ural ke gunung itu naik kereta selama seharian. Bukan cuma naik kereta, tapi mereka ini nyambung lagi naik bus gitu. Sampai mereka ini pun numpang di truk orang lain, sampai numpang juga di kereta kuda orang lain. Karena jarak kota mereka dengan gunung itu emang jauh banget lah. Jadi mereka ini emang ngabisin waktu selama seminggu untuk dari kotanya ke gunung itu ngabisin waktu selama seminggu. Jadi memang benar-benar jauh banget kan. Dan perjalanan mereka ini emang ada fotonya, karena mereka ini emang berencana untuk mendokumentasikan perjalanan mereka mendaki gitu. Karena saat itu mereka ini emang bawa satu benda ajaib, yaitu kamera. Karena di tahun-tahun itu bisa megang kamera aja berasa kayak megang tongkat Harry Potter gitu kan. Singkat cerita nih, pas mereka udah nyampe di kaki gunungnya, itu salah satu teman mereka yang bernama Yuryudan itu nggak bisa ngelanjutin pendakian karena Yuryudan ini ngalamin nggak fit lah, jadi nggak bisa atau nggak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian. Jadi ceritanya saat itu Yuryudan ini pun tinggal di pos pertama, terpaksa ya tinggal di pos pertama. Jadi saat itu mereka ini pun sempat foto-foto, yang mana itu sebenarnya momen Yuryudan ini terakhir kali ngeliat temannya pada tanggal 1 Februari di tahun 1959. Oh ya, sebelum berangkat mereka ini emang udah nargetin ke Yuryudan kalau mereka ini akan berangkat di hari itu juga, yaitu di tanggal 1 Februari. Dan mereka ini akan balik lagi itu di tanggal 12 Februari. Jadi
mereka udah nargetin akan ngabisin waktu lah selama 12 hari, yang mana itu 6 hari untuk naik dan 6 hari untuk turun. Jadi mereka pun sempat minta ke Yuri Yudan kalau emang mereka nggak balik di tanggal 12-nya, tolong minta bantuan gitu ke tim evakuasi untuk jemput atau nyari mereka di gunung itu. Akhirnya nih mereka pun berangkat melanjutkan pendakiannya di tanggal 1 Februari, yang mana saat mereka ini berangkat emang langsung gitu disambut dengan badai salju. Dan itulah kabar terakhir dari ke-9 pendaki ini. Lalu nih 12 hari kemudian pada tanggal 12 Februarinya mereka ini masih juga belum balik. Dan saat itu Yuridan ini udah mulai panik, takut ya temannya kenapa-kenapa, dan saat itu juga dia pun langsung melaporkan ke tim evakuasi untuk minta bantuan. Tapi ini karena jarak kota dengan kaki gunung itu yang jauh banget, yang ngabisin waktu seminggu perjalanan gitu kan. Jadi saat itu juga tim evakuasinya itu baru nyampe di kaki gunungnya itu tanggal 19 Februari. Dan di tanggal itu barulah tim evakuasi pun naik ke gunung untuk melakukan pencarian ke-9 pendaki ini yang udah dinyatakan hilang saat itu. Lalu 7 hari kemudian pada tanggal 26 Februari tim evakuasi pun akhirnya menemukan tenda mereka, yang mana ini tendanya hampir nyampe di puncak gunungnya gitu. Jadi mereka ini belum nyampe lah ya di puncak gunungnya. Tapi nih tim evakuasi kaget saat nemuin tendanya, karena saat ditemuin itu tendanya udah hancur dan tendanya juga itu hampir ketutup dengan salju gitu, ketimbun salju maksudnya. Dan di dalam tenda itu juga semua peralatan skuadnya Dietlof ini itu ada ya, dan yang paling penting juga itu masih ada loh kayak makanan dan minuman, semua suplai mereka makanan dan minuman itu masih ada. Nah dari sini tim evakuasi pun mulai bingung kemana mereka pergi dan kenapa mereka ninggalin suplai makanan dan minuman, karena kan itu penting banget kan untuk survive di dalam keadaan kondisi yang kayak gitu. Lalu nih saat tim evakuasi memeriksa tenda itu lebih detail lagi, mereka pun kaget nih karena ternyata di tenda itu mereka nemuin adanya sobekan gitu, dan itu sobekannya dari dalam, dan seolah sobekan itu emang disobek dengan menggunakan pisau. Aneh kan kenapa bisa sobek, yang seolah mereka ini kayak sengaja gitu nyobek tenda itu. Padahal nih ya di cuaca yang kayak gitu itu tenda kalau dikit aja yang sobek itu fatal banget. Tapi nih kenapa mereka seolah kayak sengaja gitu nyobek tenda itu? Apakah mungkin itu disengaja gitu? Mungkin kalau disengaja, mungkin itu karena mereka ini mungkin mereka ini diserang gitu dengan binatang buas. Jadi mungkin mereka ini sedang di dalam tenda, terus mereka ini diserang gitu dengan binatang buas. Jadi mereka ini sempat ngelawan dengan menggunakan pisau. Jadi mungkin itulah sebabnya kenapa tenda mereka ini bolong gitu kan, sobek dari dalam, dan itu juga penyebabnya kenapa tenda mereka ini hancur. Dan mungkin juga nih kenapa mereka ini udah nggak ada di situ. Mungkin mereka ini kabur karena ketakutan dari serangan binatang buas itu. Tapi nih tim evakuasi juga akhirnya nggak yakin kalau mereka diserang dengan binatang buas. Itu karena mereka menemukan 9 pasang jejak kaki yang dekat dengan wilayah tenda mereka gitu. Jadi itu jejak kakinya yang seolah mereka ini kayak jalan menjauhi tenda. Jalan ya, bukan lari. Karena jejak kaki lari itu pasti beda kan dengan jalan. Dan ini jejak kakinya bener-bener emang jalan gitu, yang seolah mereka ini kayak jalan santuy menjauhi tendanya. Nah yang jadi pertanyaannya nih, kalau emang mereka kabur karena diserang dengan binatang buas, kenapa jejak kaki mereka kayak jalan gitu? Kan nggak mungkin ya dikejar binatang buas tapi jalan, nggak mungkin banget kan, ini aneh banget. Tapi nih kalau emang bukan diserang dengan binatang buas, kenapa tenda mereka hancur dan kenapa bisa tenda mereka itu bolong gitu, dan itu bolongnya sobeknya itu kayak disobek dari dalam. Kenapa? Lalu nih tim evakuasi pun nyoba ngikutin jejak kakinya, dan ternyata itu jejak kakinya ngarah turun ke lereng gunung sejauh 3 km yang berakhir di hutan pinus. Dan di situ tim evakuasi menemukan bekas api unggun dan 2 mayat yang udah membeku, dan itu ternyata mayat pendaki skuadnya Dietlof ini gitu, yang bernama Doresenko dan Krivonisenko, yang mana kedua mayat ini ditemukan dalam keadaan yang aneh banget karena mereka ditemukan nggak pakai jaket, sepatu, sarung tangan, bahkan sarung kepala itu sama sekali nggak ada loh. Padahal cuaca di situ suhunya minus 30 derajat Celcius kan. Nah dari sini aneh lagi kan, kenapa mereka ini seolah kayak bunuh diri gitu di suhu yang kayak gitu. Mereka ini nggak pakai jaket, nggak pakai penghangat apapun gitu. Lalu saat tim evakuasi ini meriksa kedua tubuh mayat itu di tubuhnya nggak ada bekas serangan binatang buas gitu. Jadi kalau emang ada serangan pasti ada semacam luka lah gitu ya, macam luka cakaran atau gigitan atau apapun itu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Dan mereka ini saat itu diduga emang meninggal karena hipotermia gitu. Itu diduga sih, karena mereka ini kan tim evakuasi bukan penyelidik autopsi. Jadi soal penyelidik atau
otopsinya itu nanti ada gitu ya. Sabar. Dan tim evakuasi pun nemuin petunjuk aneh lagi, yang mana mereka menemukan satu pohon, yang mana di pohon itu kayak ada bekas, yang mana bekasnya itu kayak bekas dipanjat gitu. Karena itu kulit-kulit pohonnya udah terkelupas karena tapak sepatu. Jadi nih yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka seolah kayak berusaha banget gitu manjat ke satu pohon itu. Apakah mungkin benar juga nih kalau mereka ini emang mungkin diserang dengan sesuatu, jadi mereka ini mungkin menghindar dengan cara manjat pohon. Tapi kalau emang diserang pastinya ada ninggalin bekas luka kan di tubuh mayat yang udah ditemukan, tapi ini sama sekali nggak ada. Jadi sampai sini itu emang bikin tim evakuasi di sana bingung gitu saat itu. Nah setelah mereka bingung nih, para tim evakuasi pun akhirnya melanjutkan pencarian, yang mana akhirnya mereka ini nemuin 3 mayat lagi, yang mana itu mayatnya Ditlov, mayatnya Kolmogorova, dan mayatnya Slobodin. Tubuh mereka ditemukan itu lengkap dengan semua penghangatnya ya. Jadi masing-masing mereka bertiga itu ada jaket, sepatu, dan sarung tangan, itu lengkap semua gitu, nggak kayak mayat sebelumnya. Tapi nih yang creepy menurut aku, saat mereka ini ditemukan, mereka ini udah membeku, tapi mereka ini melotot ke satu arah, yang mana seolah sebelum mereka ini meninggal, kayaknya mereka ini ngelihat sesuatu yang mengerikan. Creepy banget kan, apa sih sebenarnya yang mereka lihat gitu. Tapi yang paling penting, apa sih sebenarnya yang mereka alamin. Lalu nih setelah tim evakuasi menemukan 5 mayat skuadnya Ditlov ini, akhirnya mereka pun gak bisa lagi nih melanjutkan pencarian sisanya. Karena sisa masih ada 4 mayat lagi kan yang masih belum ditemukan saat itu. Karena nih stok makanan mereka dan stok makanan juga yang terbatas, ditambah suhu yang super ekstrim gitu kan, akhirnya pencarian pun dihentikan untuk sementara. Jadi saat itu mereka pun turun gunung, yang mana untuk turunnya aja ngabisin waktu seminggu jalan kaki dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Itu dingin banget sih, parah. Ditambah ya itu saat itu badai salju yang terus berdatangan. Jadi ujung-ujungnya tim evakuasinya nih yang naik tingkat 3 sebagai pendaki profesional. Nah setelah mereka udah turun dan udah mengevakuasi kelima mayat skuadnya Ditlov ini, akhirnya kelima mayatnya itu pun diotopsi gitu. Maksudnya untuk memastikan penyebab kenapa mereka meninggal. Dan ternyata bener aja mereka berlima meninggal itu emang murni karena ngalamin hipotermia. Tapi ada sesuatu yang aneh nih. Salah satu tubuh nih dari kelima mayat itu tadi, yang mana tubuhnya Slobodin, itu adanya retakan gitu di otaknya. Tapi itu cuman di Slobodin aja. Yang sisanya atau keempat mayat lainnya itu nggak ada luka apapun. Nah retakan di tengkoraknya Slobodin ini cukup aneh ya menurut mereka, karena retakannya itu cukup parah, yang seolah itu karena adanya benturan yang cukup kuat gitu, yang setara dengan kecelakaan lalu lintas. Menurut tim evakuasi, menurut tim otopsi pun itu cukup aneh, karena nih itu cuma satu-satunya cedera yang ada di tubuhnya Slobodin ini. Yang jadi pertanyaannya nih, apa yang membuat tengkorak Slobodin ini retak separah itu? Apakah jatuh dari ketinggian? Mungkin aja kan, karena di gunung pasti ada jurang, mungkin dia ini jatuh di jurang terus kepalanya itu terbentur batu gitu. Tapi kalau itu langsung ditentang ya teorinya, karena kalau emang dia jatuh dari ketinggian itu pasti ada cedera lainnya kan di tubuhnya, misal kayak tangannya atau kakinya terkilir atau cedera apapun gitu kan kalau jatuh dari ketinggian. Tapi ini sama sekali nggak ada, dan satu-satunya cedera yang ada di tubuhnya Slobodin ini cuma retakan yang parah di otaknya, di tengkoraknya. Jadi nih kenapa tengkoraknya Slobodin ini bisa retak separah itu dan seaneh itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Lalu 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 27 April, akhirnya pencarian pun dilanjutkan untuk nyari sisanya gitu yang belum ditemukan, yaitu 4 orang lagi. Lalu singkat cerita, keempat mayat lagi itu ditemukan, yang mana mereka ini ditemukan di sebuah lokasi yang masih dekat gitu dengan penemuan teman-teman sebelumnya. Yang mana mereka ini tubuh mereka ini ditemukan di dekat bukit kecil yang udah tertimbun salju sedalam 3 meter. Nah saat keempat tubuh ini ditemukan, ini lebih mengerikan lagi dan pastinya makin buat tim evakuasi dan tim autopsi bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka? Karena nih setelah tubuh mereka dievakuasi dan diotopsi, ternyata dari keempat tubuh pendaki itu 3 diantaranya itu emang ada luka yang cukup aneh gitu. Cuman satu nih yang emang sama sekali nggak ada luka di tubuhnya, yaitu tubuhnya Alexander. Dan yang ada luka itu tubuhnya Nikolai, itu sama kayak sebelumnya ya, yang mana ada retakan juga yang cukup parah di tengkoraknya. Dan Semyon di tubuhnya itu ngalamin kehancuran tulang rusuk, dan yang terakhir yang paling mengerikan nih menurut aku itu tubuhnya Lyudmila, karena kedua bola mata dan lidahnya saat ditemukan itu udah nggak ada. Dan dia juga ngalamin kehancuran di tulang rusuknya juga. Jadi yang paling bonyok si
Lyudmila ini sih. Yang pasti ini buat semua tim yang terlibat dengan kasus ini kaget gitu, dan jadi pertanyaan besar, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan mereka. Yang paling aneh itu tubuhnya Lyudmila sih. Kenapa pas ditemukan kedua bola mata dan lidahnya itu udah nggak ada? Apakah itu menggambarkan kalau ke-9 pendaki ini diserang dengan sesuatu? Mungkin yang nyerang mereka itu mungkin binatang buas. Kalau binatang buas nggak mungkin sih, karena nggak ada ya binatang buas yang naluri alaminya itu cuma memakan mata dan lidah dari mangsanya. Nggak ada sih menurut aku. Lagi pula nih, kalau emang mereka dimangsa dan binatang buas itu pasti ada jejaknya lah ya, karena binatang buas pasti ngegigit atau ngenyakar gitu, nyakar tubuhnya. Tapi ini sama sekali nggak ada jejak serangan dari binatang buas di tubuh mereka satupun di antara ke-9 pendaki ini. Lagian kalau emang diserang dan binatang buas itu memang nggak mungkin banget ya, itu memang bisa dipatahkan juga dengan teori jejak kaki yang udah aku bahas tadi di awal gitu. Gak mungkin kan mereka dikejar dan binatang buas, atau mereka diserang dan binatang buas tapi mereka jalan gitu dengan santuy. Pasti jejak kakinya itu pasti mereka lari lah. Jejak kakinya kalau lari itu pasti lebih jauh lah ya jejak kakinya, dan pasti lebih gak beraturan lagi gitu. Terus kalau emang mereka gak diserang, kenapa mereka ninggalin tenda mereka dalam situasi kayak gitu? Mereka juga ninggalin semua suplai makanan dan minuman gitu. Padahal di situasi yang kayak gitu itu makanan dan minuman penting banget kan perannya. Tapi kenapa nih mereka tinggalin? Dan kenapa juga di tenda mereka itu ada sobekan, yang mana itu sobekannya dari dalam yang kayak aku jelasin itu tadi. Kenapa? Tapi kalau soal tendanya hancur mungkin aja kan, mungkin itu karena adanya badai salju gitu di situ. Mungkin karena mereka membangun tenda dengan pondasi yang nggak kokoh, jadi mungkin pas datang badai salju ya jadi hancur. Mungkin aja gitu kan, masuk akal. Tapi yang nggak bisa ditentang dengan badai salju ya sobekan yang ada di tenda itu gitu. Kenapa? Jadi nih dugaan kalau mereka ini diserang dengan binatang buas itu udah nggak mungkin lah ya, udah ditentang gitu dengan teori-teori tadi. Tapi apakah mungkin nih mereka ini diserang, tapi diserang dengan orang lain, mungkin perampok, atau diserang dengan suku pedalaman gitu, suku primitif pedalaman yang nggak ada tahu gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu keberadaan mereka. Mungkin aja kan tanpa ada yang tahu sebenarnya di dalam itu ada suku primitif. Mungkin aja gitu kan. Tapi nih mungkin aja sih soal suku primitifnya ada, itu mungkin aja. Tapi kalau emang mereka diserang dengan perampok atau suku primitif itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau mereka emang diserang itu pasti ninggalin jejak kakinya karena di sana salju. Dan yang kedua itu pasti ninggalin bekas luka gitu. Itu pasti ada serangan, yang mana serangannya itu pasti ada luka gitu di tubuh mereka. Tapi nih di antara ke-9 tubuh pendaki itu satu pun nggak ada tanda-tanda serangan gitu dari faktor lain. Lalu nih, dugaan lain, apakah mungkin faktor alam? Mungkin badai salju atau longsor salju. Kalau badai salju di sana memang selalu ada sih. Bukan nggak ada ya, memang selalu ada di sana badai salju. Bahkan saat mereka ini baru mulai mendaki itu memang langsung disambut gitu dengan badai salju. Tapi kok badai salju memang selalu ada, tapi kalau mereka terjadi kayak gitu itu karena badai salju itu nggak mungkin. Karena nggak mungkin kan badai salju bisa nyabut mata dan motong lidah, itu nggak mungkin banget deh kayaknya. Jadi soal faktor alam ini juga berarti nggak juga ya. Yang jadi pertanyaannya nih, apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini bisa ngalamin kayak gitu? Yang mana mereka ini aneh banget sih, maksudnya kerusakan yang ada di tubuhnya itu aneh-aneh banget. Yang mana ada retakan di otaknya, terus ada kerusakan di tulang rusuknya. Yang paling aneh, bola mata dan lidahnya itu hilang gitu. Apa sih yang nyerang mereka? Atau kalau mereka nggak diserang, kenapa bisa mereka kayak gitu gitu? Itu yang misterinya yang sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa dan apa yang mereka alamin gitu, itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Lalu nih, karena masih menjadi misteri, mereka di sana pun yang melakukan penyelidikan itu emang sama sekali nggak nemuin jawaban ya. Sebenarnya mereka ini sedang alamin apa dan apa yang membuat mereka ini tragis kayak gitu, itu nggak ada yang tahu. Lalu akhirnya para penyelidik pun nyerah nih. Lalu mereka pun akhirnya menutup kasus ini di tanggal 28 Mei di tahun itu, yaitu di tahun 1959. Lalu nih, setelah berpuluh-puluh tahun kasus ini masih menjadi misteri, yang masih menjadi pertanyaan orang-orang di sana ya, sampai menghantui orang-orang di sana.
Akhirnya nih 60 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, akhirnya Rusia kembali membuka penyelidikan ini dengan status penyelidikan tingkat tinggi. Karena di tahun 1959 mungkin aja karena keterbatasan alat gitu kan, jadi mereka ini nggak bisa nemuin informasi secara maksimal gitu. Makanya nih di tahun 2019 ini Rusia membuka lagi nih penyelidikan dengan tingkat tinggi yang akan melibatkan alat-alat canggih lah untuk memudahkan penyelidikan yang pastinya untuk menguak misteri soal ke-9 pendaki ini di gunung apa sih namanya, aku lupa. Tapi nih sampai sekarang di tahun 2020 ini aku udah nyoba nyari informasi dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan di tahun 2019 itu sampai sekarang masih belum ada hasilnya gitu. Aku nggak tahu sih apakah masih on proses gitu kan, masih dalam proses, mungkin aja hasilnya nggak keluar karena mereka masih proses melakukan penyelidikan mungkin gitu, atau mungkin penyelidikannya udah selesai, udah ada hasilnya tapi nggak dipublish aja mungkin juga gitu kan, atau mungkin mereka gagal gitu melakukan penyelidikannya mungkin karena malu, terus mereka pun nggak update gitu, maksudnya mereka pun nggak publish gimana keputusannya, mungkin aja sih. Tapi nih sampai sekarang kasus ini masih menjadi misteri, nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka alamin dan kenapa mereka bisa berakhir dengan tragis yang kayak gitu. Apalagi nih ini kasusnya memang penuh dengan teka-teki gitu, kayak tanda tanya, makanya nih menjadi misteri. Tapi nih kalau menurut kalian kayak gimana nih soal kasus ini? Apakah mereka kayak gitu emang karena faktor alam, mungkin karena badai salju atau longsor salju atau apapun semacamnya, atau mungkin mereka diserang dengan sesuatu? Kalau memang kalian ada pendapat atau teori sendiri, share aja gitu pendapat kalian di kolom komen di bawah biar kita sharing-sharing gitu. Karena aku penasaran banget nih dengan semua pendapat-pendapat kalian para Rizcreepers. Karena kayak kasus sebelumnya pun ya, kayak kasus yang udah aku bahas kayak misteri keluarga Yamagami, itu banyak banget sih pendapat dari kalian yang emang bener-bener bagus banget. Dan aku juga sebelumnya nggak mikir gitu. Wih gila, ternyata kalian bisa lo mikir kayak gitu, aku juga nggak mikir. Dan itulah namanya sharing-sharing, itulah asiknya gitu kan, sharing-sharing. Makanya nih tulis aja pendapat kalian di kolom komen di bawah biar kita sharing-sharing. Oke, thank you banget nih untuk kalian semua yang masih santuy nonton di menit ini. Dan untuk pembahasan kedepannya, serunya kita bahas apa lagi nih? Kalau kalian masih ada ide untuk pembahasan kedepannya, kalian bisa share aja ide kalian di kolom komen di bawah, atau bisa langsung ke Instagram atau Twitter aku. Dan untuk kalian yang suka dengan konten beginian, kalian bisa like aja konten ini. Kalau kalian nggak suka, dislike aja ya, biar aku tahu kalian sukanya kayak gimana sih gitu. Dan jangan lupa share juga nih ke teman-teman kalian, karena pembahasan beginian seru banget nih dibahas dengan teman-teman. Oke lah, bye-bye.